Jika kita perhatikan dalam setiap kemasan obat pasti ada tanda berupa lingkaran berwarna. Contohnya seperti ini ya. Ini ada lingkaran berwarna hitam dengan tengahnya ada warna hijau. Kemudian yang ini warna hitam, tengahnya warna biru. Nah, ini juga ada warna biru. Jadi hampir semua obat ya, hampir semua obat yang legal itu ada logonya. Nah, kalau ini kita lihat ada warna hitam, huruf K dengan warna merah. Nah, lingkaran-lingkaran berwarna ini itu sebenarnya mempunyai makna. Apa saja maknanya? Kita akan bahas secara tuntas di video ini. So, jangan kemana-mana, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari logo yang berwarna hijau ini ya. Ini logo berwarna hijau, artinya obat ini adalah obat bebas. Contohnya di sini adalah paracetamol ya. Ada beberapa jenis obat lagi yang logonya lingkaran hitam berwarna hijau. Jadi sekali lagi artinya adalah obat bebas ya. Jadi boleh dibeli secara bebas, tidak perlu menggunakan resep dokter. Nah, selain itu, obat ini juga boleh dijual di warung ya. Ada yang jual di warung-warung atau di toko obat atau di apotik juga ada. Jadi ini mungkin kita ke warung langsung beli boleh. Itu sah-sah saja. Atau kita ke apotik langsung beli obat, misalnya mau beli paracetamol, nah itu boleh. Jadi sekali lagi arti dari lingkaran hitam dan dalamnya hijau ini itu artinya adalah obat bebas. Tapi perlu diingat ya, walaupun bebas bukan berarti obat ini bebas sebebas-bebasnya. Kita tetap harus memperhatikan peringatan dan perhatian. Nah, misalnya untuk paracetamol nih ya, hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Nah, bila demam 2 hari tidak turun atau nyerinya 5 hari, nah, berobat ke puskesmas atau ke dokter. Nah, terus penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Jadi, tetap harus diperhatikan peringatan ini. Jadi, tetap ada rambu-rambunya. Dan ada dosisnya, jangan diminum melebihi dosis. Jadi, namanya 1-2 kaplet 3 kali sampai 4 kali sehari. Atau anak-anak 6-12 tahun. Kalau di bawah 6 tahun ini ya harus sesuai dengan petunjuk dokter lah ya. Jadi walaupun bebas, tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ada pada kemasan obat bebas ini. Kemudian kita ke logo yang kedua ya, yaitu logo lingkaran berwarna hitam dengan warna biru. Ini. Nah, ini artinya adalah obat bebas terbatas. Jadi ini obat bebas terbatas. Nah, obat-obat seperti ini juga boleh dibeli bebas. Tidak perlu menggunakan resep dokter. Jadi, kalau kita ke toko obat atau ke apotik, boleh langsung beli obat ini. Jadi, pokoknya beli obat ini gitu. Mohon maaf ya, ini bukan endorse. Jadi, kebetulan aja saya ambil kotaknya dari apotik di klinik. Nah, obat bebas ini juga ada peringatan, ada peraturannya. Tidak boleh diberikan ya, pada penderita ini dan sebagainya. Jadi, nah kita harus perhatikan peraturan-peraturannya ini. Nah, ciri khas dari obat bebas terbatas ini adalah ini ada yang seperti ini ya, kelihatannya. Nah ini ada P nomor 1. Awas, obat keras, bacalah aturan pakainya. Jadi ada P nomor 2, P nomor 3, P sampai kalau nggak salah P-nya sampai nomor 6. Itu macam-macam. Tapi dimulai dengan kata awas, obat keras. Jadi obat ini juga walaupun bebas, tapi kebebasannya terbatas. Tidak seperti dengan obat bebas yang warna hijau tadi. Nah, karena itu tetap harus diperhatikan dosisnya, indikasinya, atau peringatannya, kontraindikasinya. Ini kontraindikasinya ya. Nah, kita ke logo yang ketiga nih.
Ini yang warna merah nih. Nah, kalau warna merah ya apa-apa, kalau warna merah artinya hati-hati ya, berbahaya. Nah, ada huruf K nih, ada huruf K. Jadi ada warna merah huruf K. Arti dari logo ini adalah obat keras. Ini obat keras. Ya. Nah, obat keras ini hanya boleh harusnya dijual di apotik atau toko-toko medis yang ilegal. Nah, itu dan harus diperoleh dengan resep dokter. Jadi, nah ini contohnya lagi ya. Ini K banyak ya. Ini yang sirup, yang K. Nah, ini K. Nah, ini juga. Ini K, ini omeprazol ya. Ini obat untuk mengatasi asam lambung. Nah, obat ini sekali lagi hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Jadi tidak boleh ke apotik langsung mau beli omeprazol gitu kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk, harusnya tidak boleh ya. Peraturannya itu tidak boleh, dan apotik harusnya tidak boleh memberikan kalau nggak ada resep dokternya. Itu peraturannya ya. Nah, salah satu yang menarik dari kemasan obat dari obat keras ini adalah selalu ada tulisan ini. Harus dengan resep dokter. Ini. Harus ada tulisan ini, harus dengan resep dokter. Atau ini, contohnya ya, harus dengan resep dokter. Ini mana ya? Mana ini? Nah ini, harus dengan resep dokter. Selalu ada seperti itu. Jadi sekali lagi, obat-obat yang bertanda K seperti ini adalah obat keras, tidak boleh diberi sembarangan dan harus dibeli dengan resep dokter. Dan penjual pun, dalam hal ini mungkin apotik ya, sebaiknya tidak memberikan obat ini langsung ke pembeli tanpa adanya resep. Karena obat-obat ini biasanya mempunyai efek samping yang cukup serius. Jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, bisa terjadi interaksi obat dan sebagainya. Oke, selain yang 3 tadi juga ada penggolongan obat yang lain ya. Nah, ini saya buka di laptop karena kebetulan saya kemasannya nggak punya. Jadi, misalnya ketemu logo seperti ini, terus ada tulisan jamu, berarti ya ini obatnya jamu, berasal dari tanaman, ya, terutama tanaman tradisional ya, yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Ini kemasannya juga sudah bagus ya, kemasannya. Jadi ini tergolong obat jamu dan boleh dibeli bebas juga. Kalau yang ini adalah logo dari obat herbal terstandar ya. Jadi obat herbal terstandar. Jadi levelnya mungkin di atas jamu ya, bukan level khasiatnya, tapi level pengolahannya. Jadi sudah diolah dengan teknologi modern yang obat-obat seperti ini, dan sudah ada bukti-bukti ilmiahnya dalam penelitian. Jadi ini lebih modern lah daripada jamu untuk pengolahannya, dan ada bukti-bukti ilmiahnya. Nah, ini ada lagi namanya Phytopharmaka. Phytopharmaka ini mirip dengan yang tadi, obat herbal terstandar. Jadi Phytopharmaka ini juga adalah obat herbal terstandar. Tapi Phytopharmaka ini sudah lebih canggih lagi. Dia sudah melewati uji klinis pada manusia. Dan ini sudah setara ya levelnya dengan obat-obat medis yang sering digunakan. Jadi ini udah modern, sudah diujikan ke mencit mungkin, udah diuji di laboratorium, dan sudah diujikan ke manusia. Jadi ini level tertingginya dari obat herbal ya, Phytopharmaka ini. Nah, ini adalah logo yang terakhir ya. Ini memang agak jarang kita temui logo-logo seperti ini. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa obat tersebut adalah golongan narkotika. Jadi golongan narkotika ini salah satu bentuknya adalah menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Jadi penggunaan obat-obat golongan narkotika ini harus hati-hati sekali. Harus pada ahlinya ya. Dan ini juga tidak sembarang nih. Di apotek juga agak ketat ini penjualannya. Mungkin pencatatan dan sebagainya. Jadi ini mungkin jarang kita temui ya, obat-obat golongan narkotika.
Golongan-golongan ini biasanya dipakai untuk obat bius ya. Di obat bius sering dipakai ya, obat golongan narkotika ini untuk pembiusan sebelum operasi. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton sekalian. Sampai jumpa insya Allah di video-video berikutnya. Kita akan membahas lagi hal-hal unik tentang dunia medis. Terima kasih.